bahkan menjadi profesi begitu bagi beliau. Ya, baik, kita akan segera memasuki diskusi kita pada sore hari ini ya. Jadi menurut kalau bagi saya sendiri ini topiknya menarik ya, sangat menarik. Akan membawa pada kebahagiaan gitu mestinya, karena ketika kita melakukan hobi itu kan akan membuat kita bahagia ya, melakukan sesuatu yang kita senangi gitu. Nah, mendapatkan income itu juga membuat kita bahagia. Nah, melakukan hobi yang akhirnya dapat menjadi profesi yang menghasilkan income itu kan jadi double gitu kebahagiaannya. Yaitu sesuatu yang ideal gitu menurut saya. Ini cocok sekali ya saya rasa untuk diikuti di masa pandemi seperti ini, karena dengan bahagia kan katanya imunitas kita bisa meningkat begitu, dan mungkin nanti setelah sharing dengan Mas Roni ini nanti kita bisa mendapatkan inspirasi bagaimana kita mengembangkan hobi kita menjadi profesi, kemudian bisa meningkatkan perekonomian di masa yang sulit ini. Mungkin bukan buat kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Memang banyak hobi yang ketika kita tekuni dapat menjadi profesi ya. Kita lihat banyak sekali fotografer, kemudian ada chef, misalnya pembalap, begitu banyak sekali yang akhirnya mereka memang bekerjanya sesuai dengan hobinya gitu. Kalau saya beda, dari profesi menjadi hobi gitu. Karena nggak ada pilihan, ya udah ditekuni aja ya. Kemudian di bidang fotografi ini sendiri kita juga kenal banyak sekali fotografer ternama ya, seperti Darwis, Dira Bahir, dan tentu saja yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini Mas Roni, yang mengawali profesinya dari hobi gitu. Nanti kita akan simak bersama, namun sebelumnya perkenankan saya mungkin sedikit memperkenalkan Mas Roni, walaupun mungkin di sini sudah banyak yang mengenal beliau. Mas Roni ini nama lengkapnya adalah Mas Ahmad Zamroni. Ya. Beliau tinggal di Cilincing, Jakarta Utara. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang karya-karyanya beliau, bisa browsing ke webnya Mas Roni di ahmadzamroni.com, ada lagi blog.ahmadzamroni.com. Kemudian Instagramnya beliau Roni_AZ. Ya, kemudian pengalamannya beliau adalah foto editor dari Forbes Indonesia. Kata Mas Roni namanya Forbes, kalau saya bacanya Forbes gitu ya. Forbes Indonesia Magazine mulai dari tahun 2010 sampai 2018. Kemudian beliau juga merupakan co-founder dari hatikecilvisual.com. Foto agency ya. Ini bisnisnya Mas Roni gitu kayaknya Mas Roni ya, menyediakan jasa fotografi, videografi, reportase dan macam-macam. Kemudian beliau juga co-founder dari 1000kata.com, foto agency, yang kalau saya nggak salah lebih pada forum untuk sharing dari para fotografer dan penikmat foto, dan juga menyediakan ruang alternatif untuk menampilkan foto-foto. Jadi mungkin nanti apakah teman-teman di sini juga yang punya hobi fotografi punya kesempatan juga untuk ikut sharing foto-fotonya di sini, nah nanti bisa ditanyakan ke Mas Roni ya. Kemudian Mas Roni juga pernah menjadi fotojurnalis dari Agents France, waduh bacanya piye France Press ya, tahun 2007 sampai 2009. Kemudian juga beliau pernah menjadi fotojurnalis dari Kompas Cybermedia tahun 2002 sampai 2007. Sedangkan pendidikannya sendiri, beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Geografi UGM di Departemen Kartografi and Remote Sensing. Jadi mungkin dulu awalnya motret-motret itu untuk bikin peta gitu ya Mas Roni, untuk penginderaan jarak jauh gitu. Lama-lama jadi hobi dan akhirnya jadi profesi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah dipotret oleh beliau ya, mulai dari Mas Nadiem, Bu Susi, ada Tex Savero, banyak sekali saya lihat di websitenya beliau. Banyak lokasi yang indah-indah juga sudah didokumentasikan di pelosok-pelosok Indonesia dan juga di luar negeri. Kemudian beliau juga pernah menggelar pameran di beberapa negara, di Malaysia, Singapura, dan sebentar lagi kalau tidak salah akan menggelar pameran di Korea gitu ya. Baik, kira-kira itu yang bisa saya
kenalkan dari Mas Roni, nanti beliau akan banyak menceritakan tentang pengalaman hidupnya sebagai fotografer langsung kepada teman-teman. Untuk itu kami persilahkan Mas Roni, monggo Mas. Waktunya secukupnya, senengnya Mas Roni, monggo. Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Ini sudah lama sekali saya ingin berbincang di sini bersama Mbak Wiwit, baru hari ini kesampaian. Suaranya udah terlihat jelas Mbak ya? Sudah Mas, sudah jelas sekali. Oke. Suara dan video jelas. Oke, selamat sore teman-teman semua, baik yang dari Kagama, PP Kagama maupun teman-teman yang menyukai fotografi atau mungkin juga mencintai gitu ya. Oke, sore ini saya diminta teman-teman dari PP Kagama untuk berbagi sedikit pengalaman saya. Jadi seperti yang sudah Mbak Wit tadi bincangkan di muka, bahwa saya punya sedikit pengalaman yang mungkin ingin saya sharingkan ke teman-teman semua. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat. Kalaupun tidak ya nasib lah ya. Mungkin tidak usah berpanjang. Jadi kalau cuma ngelihat muka saya mungkin akan bosen ya, kita lihat foto-foto aja yang lebih enak ya kan, yang lebih asik. Oke, saya mungkin akan sedikit sharing ya tentang. Oke, saya share dulu materinya. Baik teman-teman semua, udah kelihatan ya. Jadi sore ini saya akan berbincang mengenai fotografi, khususnya mengenai hobi dalam kaitannya menjadi profesi, lebih ke pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya nggak mungkin menceritakan pengalaman orang lain karena saya nggak tahu. Jadi yang paling mudah itu menceritakan pengalaman saya dari mana saya berawal, kemudian sampai kemudian saat ini. Jadi yang menjadi pertanyaannya yaitu pengen jadi fotografer nggak sih, kadang kita gitu kan, atau dari hobi ini yang senang foto apa mau jadi fotografer. Dalam hal ini tentunya yang saya maksudkan tentu tentang profesi ya, profesional fotografer, karena di era sekarang itu banyak sekali fotografer. Mudahlah menjadi fotografer dengan adanya ponsel, dengan adanya kemudahan kamera digital, semua orang bisa menjadi fotografer. Tapi tidak semua orang menjadi profesional tentu saja. Nah ini kemudian sebelum acara ini ada kakak angkatan saya gitu ya, sempat berkirim pesan gitu. Ini kalau sebagai amatir ikut acara ini pas nggak gitu ya, dalam relevan nggak? Gitu. Jadi sering orang meremehkan amatir. Amatir itu kadang konotasinya dengan ketidakmampuan, ya kan, kurangnya pemahaman, semacam itu. Padahal amatir ini hanya masalah berbeda ya, antara kalau profesional itu dalam artian mencari uang seperti saya, mencari nafkah dengan fotografi. Amatir dia nggak mencari uang, di sini dia dengan kesenangan ya, istilahnya untuk melakukannya dengan kesenangan, untuk kepuasan sendiri, tidak perlu bos semacam itu. Jadi bisa dikatakan amatir pun bisa jadi keren ya kan, dalam artian kemampuan fotografinya. Dan banyak itu terjadi bahwa amatir itu lebih jago, mungkin lebih memotretnya lebih pinter, itu banyak terjadi sekarang ini. Jadi kadang kalau sering di dunia fotografi ataupun profesional sering terjadi perdebatan ya kan. Ini profesional kok motretnya jelek gitu ya kan. Amatir kok motretnya bagus. Itu ya semacam itu bisa sangat terjadi karena amatir dan profesional itu berbeda hanya karena
interestnya ya. Kalau profesional itu untuk mencari nafkah tentunya, dan sedangkan amatir untuk kesenangan kita sendiri, untuk kepuasan kita sendiri. Jadi amatir pun bisa dikatakan bisa menjadi keren, bisa menjadi lebih pintar apabila teman-teman belajar tentu saja. Nah, ini sedikit kita ngomong tentang apa ya, ini landscape global kita. Jadi semenjak adanya revolusi digital, ya kalau teman-teman rasakan ya, 10 tahun terakhir ini aja. Jadi itu sudah merubah landscape banyak hal, termasuk fotografi, termasuk habit kita. Dan kita bisa dikatakan tidak bisa lepas dari sosial media tentu saja. Juga fotografi. Mungkin kalau teman-teman bisa ngitung ya, hari ini sudah berapa foto yang dilihat gitu ya. Mungkin teman-teman sudah lupa gitu ya, berapa foto yang dilihat hari ini. Saking banyaknya. Itulah sosial media. Kemudian kenapa fotografi itu menjadi menarik malahan dengan sosial media ini, karena bagaimanapun konten visual akan jauh lebih menarik daripada tulisan. Di sini pun saya memanfaatkan banyak media sosial, baik untuk sekedar menjalin persahabatan ataupun menjalin koneksi, tapi juga untuk mempromosikan apa yang saya lakukan, khususnya fotografi. Dan kalau teman-teman ingin memanfaatkan itu secara maksimal, tentu teman-teman harus mengetahui landscape digital ini. Ini landscape digital, bagaimana Indonesia, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram itu yang terpilih. Jadi kalau teman-teman mau bermain di luar 5 itu atau 4 yang di atas, misalkan mainnya di Tumblr atau Pet itu efeknya akan sangat kecil sekali, karena pemakai di Indonesia yang terbesar adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Saya sendiri pun, karena saya orang visual, saya fotografer, saya lebih banyak menggunakan Instagram untuk bersosial media. Jadi saya lebih banyak di Instagram daripada misalkan Twitter ya kan, karena Twitter lebih teks dan saya bukan orang teks. Jadi lebih nyaman lah di Instagram, di mana kemampuan saya juga terapresiasi. Nah, ngomong-ngomong tentang Instagram, ini teman-teman bisa lihat ini, jadi 1 billion, jadi luar biasa user. Ini 1 billion ini bukan user yang mendaftar Instagram, ini yang benar-benar aktif. Jadi Instagram nggak ngitung yang tidak aktif, jadi mereka yang ngitung yang aktif, yang dikatakan aktif. Jadi ketika teman-teman bermain fotografi, saya bisa berani menyarankan bahwa bermainlah di Instagram. Dan Instagram ini dari pengalaman saya ajaib ya. Di situ teman-teman bisa sharing foto, bisa mungkin juga untuk menjadi sebuah bisnis yang mungkin teman-teman tidak dibayangkan sebelumnya. Ini saya ada di Instagram, saya mempunyai 2 akun di sini. Itu yang akun pertama, Nironi_AZ, itu lebih ke buat keseharian saya. Kemudian saya juga membuat 1 akun lagi, ini lebih ke portfolio. Jadi kadang website pun, saya mempunyai website, tapi lebih mudah orang menjangkau saya sekarang ternyata lewat Instagram. Jadi saya memanfaatkan itu. Orang kadang malas untuk browsing ketika nemu di Instagram, kemudian punya portfolio di situ, orang akan cenderung mendatangi ke situ. Nah, cuman masalahnya kita harus mempunyai follower ya, dalam artian mungkin kalau di Facebook istilahnya teman, kalau di sini namanya follower. Ini saya harap teman-teman paham semua lah ya. Instagram mungkin kalau teman-teman yang nggak ngerti beli di mana mungkin bisa tanya ke teman yang lain. Saya anggap teman paham ini. Jadi Instagram ini membutuhkan waktu untuk kita bisa menjadi bermanfaat. Dan ini paling gampang yaitu dilihat dari follower.
Dan ini membutuhkan waktu. Di sini visual, konten yang menarik menjadi kunci buat teman-teman untuk bisa menaikkan follower teman-teman. Jadi percuma bisa dikatakan begitu ya. Teman-teman nggak punya follower, tapi rajin posting gitu ya. Jadi apa ya? Ya nggak ada efeknya. Jadi teman-teman mau nggak mau harus mempunyai follower untuk menjadikan efek yang lebih baik. Dan di sini Instagram bisa saya manfaatkan sebagai personal branding ya, membangun reputasi buat saya pribadi, bagaimana kerja saya, bagaimana keseharian saya dengan related dengan profesi saya, semacam itu. Ini saya yang poin ketiga nih, followers take time tentu saja. Jadi teman-teman buat nanti malam tidak mungkin besok pagi sudah 1000-an, itu membutuhkan. Beli bisa gitu ya. Beli follower ada, tapi itu juga percuma karena mereka bukan real people. Jadi bukan, kalau di dalam dunia marketing bukan menjadi market yang real. Kemudian ada kunci yang lain saya sedikit berikan di sini, bahwa untuk membuat follower Anda menjadi banyak, Anda harus reguler ya. Di sini konsisten memposting setidaknya 1 foto sehari. Jadi regularitas ini yang membuat orang jadi melihat Anda. Tapi kalau Anda lama seminggu nggak bikin konten, kemudian atau nggak memotret, nggak mengupdate, mungkin di dunia digital sekarang Anda akan terlupakan. Jadi bukan yang bodoh yang terbilas yang pintar sekarang, tapi yang cepat, yang lambat, yang akan terbilas yang cepat, semacam itu. Itu revolusi digital sekarang. Kemudian berikutnya, dengan Instagram ini banyak hal yang saya sebenarnya nggak terbayang sebelumnya. Yang pertama, mungkin ada semacam, mungkin teman-teman pernah dengar kayak influencer gitu ya, mempromosikan sesuatu, Anda dibayar. Ini dulu saya ketika bermain Instagram nggak kebayang hal-hal semacam itu. Ternyata ada gitu ya, yang membayar saya untuk sekedar mempromosikan acara mereka. Effortnya nggak banyak. Anda cuma bisa dikasih foto, Anda cuma disuruh posting, Anda dapat uang. Ya, semacam itu. Dan Instagram ini bisa dikatakan mungkin 50% lebih adalah tentang visual. Jadi kemampuan visual ini yang mungkin teman-teman harus asah. Istilahnya Anda amatir pun, Anda tidak berprofesi sebagai fotografer pun, ketika Anda mempunyai kemampuan lebih dalam fotografi, itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan Anda di dalam sosial media. Ini saya kasih sedikit contoh kasus ini. Jadi saya menyukai tanaman, bisa dikatakan begitu. Saya senang bertanam. Kemudian saya membuat akun Instagram khusus untuk saya bertanam. Jadi saya reguler memposting foto kegemaran saya bertanam. Mungkin sebagian orang mengatakan pamer, tapi saya lebih di sini lebih apa ya, memberi kabar, ngabari. Jadi bukan pamer, nih ngabari. Jadi saya membuat menanam hati ini luar biasa juga. Jadi follower ini hanya baru beberapa bulan lah bisa dikatakan gitu. Tapi followernya cepat sekali. Karena apa? Karena memang didukung dengan kemampuan fotografi saya, visual. Mas Rani, sorry ke unmute. Tadi sampai sini ya. Oke. Oke, jadi suatu saat saya tadi apa? Saya nggak kebayang ini menjadi buat jualan. Awalnya orang-orang hanya nanyain gitu ya, dengan apa? Sorry sebentar. Saya sharingnya masih ya? Belum ya? Oke, ada kelihatan lagi ya. Jadi
Awalnya saya nggak kebayang ini menjadi sebuah apa ya, menghasilkan uang lah dikatakan. Ini hanya kesenangan saya lakukan dengan ya namanya hobi ya kan, begitu saja. Tapi kemudian banyak pertanyaan dari akun Instagram ini, dan akhirnya yang foto yang sebelumnya tadi saya bisa dikatakan bisa menjual sebuah tanaman yang mungkin dengan harganya mungkin saya sendiri nggak kebayang gitu. Kok ya laku gitu ya, padahal saya cuman jualnya kalau mau ya silakan, kalau enggak ya saya nikmati sendiri kan kayak gitu. Jadi hal-hal semacam ini kadang kita punya peluang tapi kurang bisa memanfaatkan. Oke, saya mungkin sedikit mau memutar.
Oke, ya, sudah selesai kita presentasi sore ini. Oke, teman-teman. Jadi tadi ini sedikit melompat ya kan. Jadi dari tadi kita ngomong apa yang ada sekarang sosial media. Kemudian itu tadi salah satu hasil kerja saya sebagai profesional. Jadi saya mau masuk ke tadi bahwa saya tadi sudah disinggung oleh teman-teman juga sebelumnya. Saya memulai mengenal fotografi sejak bangku SMA. Kebetulan ada ekskul fotografi di tempat saya sekolah di SMA 8 Yogyakarta, ada ekskul fotografi. Saya belajar di situ masih sebatas hobi karena juga saya tidak mempunyai kamera waktu itu. Saya banyak menggunakan kamera sekolah dan juga kamera dari teman-teman yang sudah punya sebelumnya. Baru ketika saya masuk kuliah, saya terima di UGM, saya mendapat hadiah kamera, bisa dikatakan gitu. Saya pengen kamera, waktu itu masuk UGM dapat hadiah kamera. Nah, semenjak itu saya bisa dikatakan intens fotografi. Dalam artian saya juga senang traveling. Jadi karena ketika traveling akan lebih susah kita bercerita ya. Tapi dengan visual ini memudahkan saya bercerita. Saya naik gunung ataupun saya traveling kemana dengan foto itu sepertinya lebih mudah untuk menceritakan ke orang lain. Jadi awalnya hobi. Saya tidak membayangkan dulu waktu kuliah juga menjadi fotografer. Saya tidak terbayang. Jadi lama-lama saya senang fotografi ini, bahkan mungkin bisa dikatakan sedikit serius ya untuk menekuni fotografi ini. Dan kebetulan waktu itu ada ketika lulus kuliah, lowongan pertama yang saya lihat yaitu ya di kompas.com ini. Jadi lowongannya sebagai fotografer, kemudian saya mencoba dan di sana itu sebagai katakan awal karir saya secara profesional ya kan. Jadi sebagai fotojurnalis bisa dikatakan. Jadi fotografer bukan komersial, bukan fotografer wedding atau semacam itu, lebih ke fotojurnalis menjadi bagian dari tugas kewartawanan. Ini cukup lama di situ dari Kompas, kemudian saya pindah ke AFP atau apa nih, biro agensi news dari Prancis yang berkantor di Jakarta. Kemudian saya cukup lama di majalah Forbes. Nah, di sini saya nanti teman-teman akan lihat beberapa berbeda lah. Yang tadi itu news yang breaking news yang kita sering lihat di koran maupun di mana kita sebagai wartawan biasanya ketika ada kejadian gitu harus cepat ya kan? Harus cepat ke lokasi, mengambil gambar dan mengirimnya ke kantor. Tugas kewartawanan macam ini. Kemudian Forbes ini agak berbeda karena di majalah ekonomi, jadi lebih bulanan, jadi lebih bisa dikatakan lebih santai lah ya. Dan kebanyakan merupakan foto-foto potret ya kan. Kemudian saya membuat 1000 kata bersama teman-teman fotojurnalis lainnya di sini. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu 1000 kata, ini lebih banyak merupakan tempat kita sharing ya kan. Jadi kita mengajak teman-teman yang profesional ataupun yang kita anggap tahu lebih banyak tentang fotografi untuk membuat artikel di sini. Dengan website ini akan lebih mudah ya kan, karena lebih murah ya dan menjangkau banyak orang harapannya gitu. Jadi ini semacam apa ya, kita merasa sudah hidup dari fotografi, kemudian kita mencoba untuk membuat ini sehingga teman-teman bisa lebih memahami fotografi. Kemudian berikutnya saya membuat juga agensi. Hati Kecil Visual ini lebih ke bisnis ya kan, lebih ke bisnis saya di sini. Jadi setelah lepas dari Forbes, kemudian saya memulai bisnis ini fotografi. Jadi sekarang bisa dikatakan saya berada di dua kaki, yaitu editorial. Editorial itu berhubungan dengan apa? Publikasi media-media itu, dan juga saya menggarap komersial, entah itu corporate, produk dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan saya bisa cukup mengerti di dunia kedua dunia itu. Ini
kalau teman-teman mengenal saya, jadi barangkali foto-foto semacam ini yang teman-teman ingat. Jadi 8 tahun terakhir saya bekerja di Vogue, saya banyak penugasan untuk membuat foto-foto semacam ini. Ini foto-foto style portrait namanya, dan biasanya pengusaha ataupun businessman, entrepreneur, orang-orang yang terkenal. Mungkin dari teman-teman sudah cukup paham dengan muka-muka beliau. Jadi kalau teman-teman makan apa itu namanya Garuda Food dan sebagainya itu ya, untuk makan kacang banyak-banyak itu yang akan kaya orang ini ya, sudah. Jadi tampilan majalah semacam ini dihasilkan dari sebuah foto. Ini bagian dari kerja saya profesional di majalah Pop. Jadi mau nggak mau dari sini teman-teman ketika memasuki profesional itu skill itu memang sudah bukan menjadi masalah, ya kan? Yang sudah teman-teman juga udah ngerti. Jadi saya di sini nanti tidak akan ngomong teknis terlalu banyak semacam ini, apa diafragma, apa itu program, apa itu bagaimana kamera. Sebenarnya zaman sekarang mudah, jadi teman-teman bisa melihat ini atau search atau googling di internet, Anda akan mendapatkan banyak informasi ini. Dan sekarang fotografi menjadi jauh lebih mudah dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada teknologi di dalam kamera. Jadi sekarang semakin mudah dan ini menyenangkan sekali. Setidaknya fotografi semakin bisa dikatakan demokratis lah ya. Kalau dulu kalau teman-teman masih ingat di film Cowboy ya kan, ada kamera besar gitu ya dengan flash magnesium yang cuma sekali jepret gitu ya. Itu hanya orang tertentu yang bisa mengoperasikannya, orang umum nggak bisa. Tapi sekarang dengan HP pun Anda bisa memotret. Itu luar biasanya fotografi sekarang. Jadi saya tidak akan mengomongkan banyak tentang teknis ini, mungkin teman-teman nanti bisa search. Saya akan lebih banyak sharing tentang pengalaman profesional ya. Juga semacam-macam ini, bagaimana komposisi, ini mudah sekali, nanti bisa dipelajari. Nah, ini foto awal saya dulu waktu masih kuliah ya. Ini salah satu contoh dari salah satu foto. Di sini saya juga belajar bagaimana komposisi, bagaimana ini pakai film slide waktu itu. Untungnya dibeliin, jadi tidak terlalu mahal. Ada teman yang ingin membuat display buat stasiun Gumuk Pasir semacam itu. Kemudian di Jogja, di Parangkusumo, kemudian saya memotret. Ini modelnya teman saya sendiri waktu itu. Ini zaman belum kita model-model bersepeda, dia sudah bersepeda. Dan ini saya juga belajar komposisi dari sini. Intinya bahwa ketika teman-teman ingin menaikkan kemampuan fotografi Anda, basic fotografi itu harus dikuasai. Itu hal yang tidak mungkin kita lewati. Jadi teman-teman bisa search di basic fotografi, itu akan banyak sekali muncul informasi dari situ, dan itu mau nggak mau teman-teman harus pelajari untuk ke arah situ. Apalagi kalau teman-teman berpikiran untuk ke arah profesional. Nah, ini kenapa saya katakan kemarin untuk dewasa. Ini nggak ada anak-anak kan ya, nggak ada di bawah umur. Jadi ini mau saya ceritakan bahwa ini cukup bisa dikatakan terpatri dalam ingatan saya, karena ini pertama kali saya memotret sebuah kejadian yang tragis gitu, mayat gitu. Ini pertama kali saya merasakannya. Dan itu tidak mudah ketika Anda pertama kali melakukan hal sesuatu yang baru. Jadi mungkin 10 menit, 15 menit pertama saya motretnya itu kayak forensik ya kan. Jadi motretnya cuma tangan kececer gitu yang sebenarnya tidak cukup etis ditampilkan di sebuah media. Tapi saya kemudian beradaptasi dengan lingkungan, namanya juga baru pertama kali, akhirnya saya bisa mendokumentasikan dengan baik. Dan ini ketika Anda ngomongin ke profesional ke arah fotojurnalis, yang mau nggak mau hal-hal semacam ini harus kita lihat dan kita lalui. Dan ini sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang fotojurnalis. Nah, ini
Juga saya harus ke jalan-jalan. Ini ceritanya, ini toilet ya, toilet. Kalau teman-teman yang lama gitu, itu kereta api itu sangat kumal, nggak kayak sekarang ya. Ini kereta ekonomi. Ini story-nya tentang mudik, ya kan. Kalau waktu itu, kalau ketika mudik ada kereta namanya Satu Jagat ya. Ekonomi yang paling murah, bisa nggak bayar waktu itu. Jadi mereka berjubel masuk, saking penuhnya lewat pintu nggak bisa, dia masuknya lewat jendela toilet ya. Bayangin jendela toilet itu kecil sekali. Itu orang maksa masuk, nggak tahu di dalamnya dia ngapain gitu. Mungkin pegangan temennya mungkin ya, tapi nggak mungkin kalau nggak ada temennya, karena itu sangat dalam sekali ke bawah. Nah, ini hal-hal yang tugas kita. Juga ketika banjir begitu ya, ya mau nggak mau rumah kita juga kebanjiran, tapi mau nggak mau kita harus juga mencari berita. Akhirnya kita juga mencari tempat-tempat yang basah, ya, semacam ini, ke tempat pengungsian, mencari objek-objek yang dalam tanda kutip menarik untuk diberitakan. Dan hal-hal semacam ini, hal visual ini yang bisa dikatakan bisa membangkitkan empati orang. Mungkin teman-teman kemudian habis itu menggalang pendanaan dan sebagainya gara-gara hanya foto semacam foto itu. Jadi itu menariknya dari tugas-tugas jurnalistik. Setidaknya walaupun mungkin secara penghasilan tidaklah banyak, kayak mungkin banker atau sebagainya atau di mining, tapi ada sesuatu hal yang kita dapat kepuasan semacam ini. Kita juga semacam memberikan sesuatu kepada ini. Kalau teman-teman merasakan, dulu saya pikir kalau teman-teman pernah di Jogja merasakan gempa yang cukup dahsyat, ini di daerah Jogja, jadi waktu itu gempa cukup hebat sehingga meluluh lantahkan sebagian Yogyakarta. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini menggalang dana ataupun menggalang bantuan, sibuk kerja sosial sebagai seorang fotografer, lain lagi dia harus mencari berita. Dalam hal ini adalah foto, karena bukan saya sebagai fotografer, saya mencari foto-foto yang tidak sekedar hanya bagus, ya kan. Bagus tidak cukup dalam foto jurnalistik, harus benar-benar bisa membangkitkan empati dan sebagainya. Jadi saya berputar-putar Jogja, tempat bisa dikatakan nggak sempat mendatangi banyak teman yang terkena ini karena tugas semacam itu. Mau apa dikatakan. Juga sebagai fotojurnalis tentunya saya dituntut untuk bisa banyak hal. Jadi nggak cuma sekedar motret pemandangan ataupun memotret makanan, tapi juga apapun yang menjadi tugasannya, apapun yang menjadi sesuatu yang mempunyai nilai berita. Semacam olahraga di sini ya, yang sebelah kanan ini Taufik Ismail, Taufik Hidayat kok, Taufik Ismail. Jadi Taufik Hidayat ini waktu itu baru top-topnya, jadi ini saya foto dari atas, jadi di Istora Senayan itu ada semacam spot yang cukup menarik buat kita foto jurnalis, kita cukup hafal, jadi kita harus memanjat, kemudian pakai di instalasi lampu itu kita dari atas. Karena suatu kejadian tahun berikutnya ini teman dari ketika mau motret ini ada tutup lensanya jatuh ke tengah lapangan, tutup gitu, langsung kontak berhenti semua pertandingan, menjadi masalah. Ini salah satu. Ini juga masih olahraga. Mungkin teman-teman bisa dilihat bahwa tidak sekedar mendokumentasikan ya kan, tidak sekedar memotret, tapi benar-benar menciptakan atau membuat foto yang yang harus luar biasa, jangan biasa-biasa. Itu memang sebagai tuntutan profesional. Ini publikasi pertama saya di internasional lah, bisa dikatakan. Di Herald Tribune, ini ceritanya tentang Ramadan pertama, jadi sholat tarawih pertama, jadi isunya tentang memasuki bulan Ramadan. Dan di sini
bisa tampil. Jadi ini cukup cukup bergengsi ya bagi kita yang bekerja fotografer, kemudian tampil di front stage, apalagi sebuah media yang cukup terkenal. Dan ini berkaitan dengan exposure. Jadi saya ini tahun 2007 di sini ya, 2007 pertama. Kemudian 2007, 4 tahun berikutnya ini saya ikutkan atau diundang oleh Nikon Asia untuk dipamerkan. Jadi kita kadang nggak mengerti ya, apa yang akan terjadi di foto kita ke depan. Ya. Jadi tugas fotografer pokoknya membuat foto itu semenarik mungkin. Kadang kita nggak tahu apa ini akan laku atau apa, dan ternyata dari Nikon Asia tertarik untuk memamerkan ini. Kemudian ini 4 tahun berikutnya. Jadi berikutnya ini baru saja 2009 dari hal yang sama. Ada seorang kurator dari luar gitu ya, membuat buku Civilization, jadi kumpulan buku-buku dari fotografer cukup ternama. Ini memasukkan salah satu foto saya ke situ untuk mewakili, bisa dikatakan, dunia Islam. Jadi kita nggak akan pernah tahu foto kita akan menjadi apa, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah membuat karya sebagus ini. Ini mungkin tidak ada di dalam bayangan saya, tapi ternyata menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa sekarang. Masuk di buku ini, kemudian ini pameran ke beberapa negara. Jadi kayak ngider gitu ya, ngider ke banyak negara. Dan saya juga nggak ngerti efek dari pameran ini apa. Tapi saya yakin ini akan punya efek yang luar biasa. Istilahnya untuk nama saya, reputasi saya, atau karir saya. Entah mungkin akan mendapatkan klien baru atau semacam itu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih di dunia hobi, kemudian ada kesempatan pameran atau membuat buku dan sebagainya, itu sebuah peluang yang luar biasa. Jadi jangan diremehkan, walaupun mungkin untuk pertama kita harus keluar uang sendiri, ya kan, bareng-bareng kita cetak buku bareng atau bareng-bareng kita pameran dengan mengeluarkan uang kita, tapi bisa jadi itu salah satu jalan yang menarik untuk ke depan. Jadi kadang kita nggak akan pernah tahu ini jadi apa ini barang. Ini salah satu hal yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan apabila ada kesempatan-kesempatan semacam ini. Kalau teman-teman lihat majalah Forbes, barangkali ada yang belum. Hal ini yang 8 tahun terakhir saya lakukan, lebih banyak tentang potret orang-orang untuk keperluan cover majalah. Dan majalah ini menarik, jadi karena itu dilihat banyak orang, jadi ketika saya sekarang berada di komersial juga, itu banyak orang melihat saya, mengenal saya gara-gara sebuah majalah, gara-gara sebuah penerbitan editorial. Dan ini luar biasanya dari editorial. Mungkin editorial ini nggak sebesar menghasilkan uangnya ya, nggak sebesar komersial misalkan foto produk, tapi efek yang terjadi ini kadang luar biasa dan kadang kita tidak membayangkan. Jadi, ini bagus untuk membangun reputasi. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan semacam ini menarik ya kan untuk diambil. Memang kalau tadi ngomong disaster ya kan, ngomong bencana gitu agak pilu gitu ya, tapi ada kalanya juga menyenangkan. Jadi di tugas editorial ini kadang semacam ini jalan-jalan ya kan, menjadi sebuah cerita di tempat-tempat yang indah. Ini ya kita tahu semua orang suka traveling tentu saja. Jadi kita bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah cara bercerita kita, cara kita bertutur dengan gambar-gambar di sini, sehingga kita bisa sampaikan kepada orang lain. Ini namanya foto story. Kalau dalam foto jurnalistik namanya foto story, foto yang terdiri dari banyak gambar yang poinnya ya kayak orang bercerita lah, kayak orang membuat cerpen lah gitu kan. Jadi bukan satu foto selesai tapi ada beberapa cerita ya.
kita rangkai lewat gambar. Jadi kita masih ngomongin tentang foto jurnalistik. Ini juga ini pertama mungkin terkesan mudah, jadi tapi sulit membuat foto semacam ini lebih bukan masalah teknis. Jadi yang teman-teman hadapi sebagai profesional kadang bukan masalah teknis lagi, bukan masalah berapa bukaan saya harus saya ambil, bagaimana cahayanya nanti, tapi lebih banyak mengenai mengarahkan mereka ya. Jadi bagaimana kita mentreatment mereka ini. Ini orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang penting ya, nggak ada orang-orang yang ecek-ecek ataupun kaleng-kaleng. Jadi ini orang-orang penting, orang-orang CEO dari perusahaan-perusahaannya, bagaimana mentreatment mereka di mana waktu kita sempit ya kan. Mereka nggak bisa berlama-lama, nggak bisa setengah jam. Ini cuma sekitar 10 menit mereka duduk. Jadi di mana caranya teman-teman memikirkan hal itu. Jadi teknis otomatis harus teman-teman lampaui. Jadi selesai lah untuk urusan teknis. Jadi ketika profesional Anda harus punya konsentrasi. Ketika Anda masih memikir teknis, Anda tidak punya kesempatan untuk mengatur mereka, bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka tersenyum dan sebagainya. Ini kerja fotografer juga di sini. Jadi nggak cuma sekedar memencet tombol, tapi mengarahkan mereka. Bagaimana mereka duduknya nanti itu sudah ada sebelum foto ini diciptakan. Jadi soal teknis, spesifik fotografi mau nggak mau harus Anda pelajari. Entah Anda sebagai mau jadi amatir maupun profesional, ketika ingin memotret bagus, basic fotografi adalah hal yang harus. Ini masih tugas-tugas editorial, kadang menyenangkan juga. Jadi ketika teman-teman punya reputasi yang bagus, kadang kita diberikan sebuah penugasan. Jadi penugasan itu semacam semacam job yang dibayar begitu. Jadi teman-teman ini di aman jiwa ya, di Borobudur. Jadi teman-teman udah nggak perlu bayar, bayar kerja Anda di tempat yang enak. Jadi kalau hal semacam ini enak lah sebagai fotografer, kita melihat hal semacam ini. Jadi lebih asik lah kita, memang tempatnya memang udah asik, kita membuat foto ya wajar lah istilahnya. Ketika fotonya bagus, ini hal yang wajar karena memang tempatnya juga sudah menarik. Kemudian ketika saya lepas memutuskan dari Fox, kemudian saya memasuki dunia komersial karena saya merasa ya mungkin ada kejenuhan ya. Saya harus membuat sesuatu yang intinya poinnya ya mungkin, dan saya belajar udah cukup, kemudian saya harus membuat sesuatu untuk diri saya sendiri, yaitu membuat sebuah perusahaan atau semacam company kecil-kecil. Jadi saya masuk ke dunia komersial dan karena memang bisa dikatakan ketika ngomongin bisnis fotografi, ketika sebagai profesional Anda adalah bisnis, maka komersial ini yang bisa dikatakan banyak uangnya. Saya tidak melakukan pre-wedding gitu, saya tidak melakukan, wedding juga nggak melakukan. Saya lebih nyaman melakukan komersial corporate ini, lebih ke kalau pre-wedding itu kan misalkan teman-teman meminta saya mau terlihat pre-wedding itu kan uangnya uang teman-teman gitu ya, jadi nggak enak itu uang pribadi. Kalau ini kan uang perusahaan, jadi lebih, walaupun yang ngasih kerjaan teman gitu ya, tapi ini uangnya perusahaan, jadi lebih enak aja kayak semacam ini komersial, di memotret pabrik begitu untuk keperluan intern mereka. Jadi kadang mereka membutuhkan sentuhan dari fotografer untuk lebih membuat foto itu lebih menarik. Kan? Mungkin mereka punya fotografer saya kira, tapi mungkin dengan meng-hire fotografer mungkin fotonya akan jauh lebih menarik. Dan ini tantangan dari seorang profesional, harus membuat foto yang kira-kira memang orang lain nggak bisa buat gitu. Jadi itu kita harus men-challenge kita bagaimana kita membuat foto. Itu juga tentang tambang gas gitu ya. Jadi cukup lama saya mengerjakan ini setiap tahun gitu. Jadi
sampai sudah hafal gitu tempat-tempatnya. Dan semacam ini, jadi kita memanfaatkan kemampuan kita dalam fotografi, entah itu pencahayaan, entah itu komposisi menjadi gambar yang menarik, sehingga perusahaan itu mendapat image yang menarik. Ini tugas-tugas dari fotografer itu membuat image yang memang bermanfaat buat perusahaan itu. Jadi bukan sesuatu yang negatif, tapi bersifat positif. Ya. Contoh ini masih ini gudang garam. Ya. Pelabuhan Indonesia, salah satu pelabuhan. Ini mau ada potret direksi, kemudian juga foto-foto yang company style gitu ya, yang mungkin sedikit indah, warna-warni, catchy, semacam itu. Juga masih kata kontainer terminal, yang direksi juga foto pekerja, gitu. Beruntung sekali saya cukup lama di editorial sebagai fotojurnalis, jadi kadang apa ya, bisalah membuat suatu foto-foto yang kadang perusahaan itu stylenya sekarang nggak mau foto-foto yang terlalu apa ya, mengada-ada dalam arti terlalu studio sekali. Ini dia ingin gaya-gaya jurnalistik ataupun gaya-gaya yang sedikit real tapi tetap ada keindahannya. Nah, ini mungkin pengalaman saya di editorial lama ini yang cukup bermanfaat. Semacam ini corporate tapi stylenya masih ada sedikit berbau editorial ya kan. Jadi enggak cuman sekedar berdiri berpose tapi punya suatu nuansa lainnya, artistik ya kan. Dari kalau teman-teman lihat sebelah foto sebelah kanan itu ya kan, lantainya enggak beraturan ya di situ. Jadi kalau ya ini yang menjadi tugas, kadang tidak semua fotografer bisa meyakinkan bahwa berantakan itu menarik ya kan. Nah ini di sini kemampuan teman-teman masalah konsep itu menjadi ujian ya kan, untuk menjelaskan bahwa ini menarik. Nah, jadi nggak biasa, jadi bahwa berantakan itu juga bisa jadi artistik. Ini foto yang terakhir, Sinta untuk perusahaan minggu lalu, untuk perusahaan fashion dari Jepang. Cukup lama jadi saya mengikuti komersial ini, walaupun cukup bekerja dengan banyak perusahaan, itu menarik sekali. Tapi hal yang menjadi tantangan adalah kalau kita sudah ngomongin tentang bisnis, tentunya bagaimana memaintain bisnis itu. Jadi membangun relasi ini, bagaimana membuat klien Anda happy, ini yang jauh lebih sulit daripada sekedar teknis fotografi itu sendiri. Jadi kalau teknis fotografi, ketika Anda punya budget, Anda bisa nyewa asisten yang keren, misalkan memang fotografer gitu ya. Tapi masalah memaintain ataupun apa istilahnya membuat klien happy, ya ini tugas seorang bisnismen di sini. Ketika Anda menjadi profesional, maka Anda adalah bisnismen. Nah, ini sedikit harus berbeda. Pemikiran Anda harus berbeda, nggak sekedar masalah teknis fotografi, tapi bagaimana memaintain klien Anda. Klien Anda adalah bos. Jadi bedanya amatir tadi, bahwa amatir tidak punya bos, ya kan? Dia bekerja untuk diri sendiri, untuk kesenangan sendiri. Sedangkan profesional, maka Anda di bisnismen. Dan kadang bosnya banyak sekali. Kadang satu perusahaan ada 3 orang gitu ya yang menentukan. Jadi Anda harus deal dengan 3 orang. Nah ini hal-hal semacam itu yang dulu sebelum saya melakukan kerja di profesional di corporate ataupun komersial, saya baru sadari bahwa ternyata lebih sulit. Dulu saya keluar pengennya jadi bos gitu ya, punya perusahaan jadi bos sendiri, ternyata enggak, itu salah. Ternyata ketika saya keluar kemudian menjadi freelance, ternyata bosnya malah jadi banyak gitu ya. Satu perusahaan bisa 3 orang yang kadang juga berbeda-beda punya ide ya. Jadi ini tantangan-tantangan yang sebagai profesional, sebagai businessman harus dihadapi. Nah, gimana? Kira-kira masih pengen jadi fotografer
atau cukup amatir saja, yang penting happy. Nah, ini soal pilihan ya kan. Jadi bisa saya katakan bahwa fotografer secara profesional, jadi profesi, ya, ini merupakan tough bisnis. Ya, saya pikir banyak hal lain bisnis itu memang tough ya kan. Tapi hampir sama. Anda membuat, istilahnya membuat kafe, mendirikan foto studio sama. Jadi tantangannya bahwa Anda tidak hanya memikir masalah teknis, Anda harus berpikiran mengenai bisnis. Dan kemampuan ini yang kadang banyak orang berbeda-beda. Jadi mungkin secara skill Anda bagus, tapi ketika bisnisnya kemampuannya jelek, ya akhirnya akan sulit mendapatkan klien. Ya. Dan ini akan berakibat buruk dari bisnis Anda. Juga. Nah, ini sedikit bayangan kadang ya, ketika saya dulu hobi, kemudian saya pikir, enak ya, kayaknya jadiin bisnis gitu ya. Ternyata yang saya katakan tadi, setelah zaman jalannya tidak semudah itu. Ketika hobi menjadi bisnis, pertama, berikutnya Anda hobi itu selesai ya kan, Anda berasa bekerja gitu ya. Mungkin kalau tadi Mbak Wit bilang jadi hobi, tapi jadi dapat duit enak gitu ya. Enggak juga. Jadi ketika hobi Anda menjadi pekerjaan, itu menjadi sesuatu yang lain, sudah menjadi hewan yang lain. Jadi sudah spesies lain lagi. Kita mentreatment, nggak bisa mentreatment itu sebagai hobi lagi, tapi sebagai profesi yang itu kadang mau sebagian orang mengatakan itu membebani, nggak asik lagi gitu ya. Nah, itu resikonya. Ini hal yang tadi katakan. Juga dari foto-foto tadi mungkin beberapa teman juga berpikiran ya kan, wah jadi fotografer tuh enak jalan-jalan gitu ya, motret tempat-tempat indah, traveling dan sebagainya. Jadi orang memikirkannya itu seperti diagram pertama di atas ini ya kan, taking picture itu sedikit, yang lainnya seneng-seneng gitu. Mungkin benar kita memang taking picture-nya sedikit, tapi sebenarnya banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi banyak hal yang harus kita kerjakan, termasuk bersosial media, ya kan, marketing, editing, kita learning new teknik, kita mempelajari sesuatu yang baru, kita harus punya inovasi juga. Dan ini kita harus lakukan sebagai fotografer. Jadi kalau kita hanya seperti kemarin-kemarin, kita tidak akan kemana-mana. Juga komputer tas, kemudian juga melakukan webinar-webinar semacam ini. Nah, ini hal-hal yang mungkin di luar fotografi, tapi mungkin juga akan berkaitan. Jadi orang berpikir having fun gitu ya fotografi. Ketika Anda masuk ke profesional, ini resikonya. Saya pikir ini apapun. Ketika Anda senang kopi, kemudian mendirikan warung kopi, maka hobi itu akan selesai. Anda harus bergerak bisnis. Jadi walaupun mungkin dengan berbeda ketika Anda mengerjakan sesuatu dengan kesenangan, bekerja sesuatu dengan yang passion, itu akan tentunya itu juga hal menarik sebenarnya. Nah, ini. Kemudian hal yang umum kita temui yaitu ketika teman-teman berpikiran untuk menjadi bisnis, itu pertama tentunya nggak pede ya kan, ini insecurity istilahnya gitu ya, rendah diri ya kan, takut ditolak klien, aku udah cukup belum ya, aku kira-kira sudah mampu belum. Padahal sering yang saya temui itu kadang klien itu tidak membutuhkan sesuatu yang luar biasa sekali gitu. Kadang saya kasih bagus gitu ya, konsep yang bagus, dia hanya membutuhkan yang sederhana sebenarnya. Gitu. Ya udah, kita walau bagaimanapun kan klien adalah bos, dan klien itu nggak pernah salah gitu ya. Jadi ya sudah, kita akhirnya ya kita yang menurunkan konsep kita. Padahal kadang kita punya yang lebih bagus, tapi ya mereka miliknya yang jelek gitu ya, nggak masalah gitu ya. Yang bukan jelek tapi lebih sederhana gitu ya. Kemudian ketidaktahuan ini bahwa ketika Anda memasuki fotografi ini sebagai bisnis, maka tentu akan banyak expenses juga. Ya kan? Jadi entah itu kamera yang digunakan, entah itu transport kita, entah itu waktu kita. Kadang kita nggak ngitung, kita kadang kesalahannya hanya ngitung
waktu kita motret, wah motret 2 jam gitu ya, oke lah saya kasih sekian gitu ya. Padahal kerja untuk 2 jam itu kita menjangkau tempat itu ya kan, kita memerlukan biaya bensinnya berapa, entah itu taksi ataupun kita naik Grab misalkan, itu butuh biaya. Kadang kita nggak terlalu menghitung itu beberapa hal kesalahan sederhana dari newbie dari businessman ini. Nah, untuk itu teman-teman harus bisa mengkalkulasi itu, entah itu alat, entah itu expenses, entah itu mungkin makan siang Anda, ya kan. Juga bagaimana memaintain klien tadi, bahwa Anda juga harus punya budget untuk entah itu sekedar ngajak kopi-kopi atau sebagaimana, dan itu diambilkan dari profit kita, kan. Atau kita bersosialisasi entah itu ke komunitas mana itu juga membutuhkan biaya, dan itu sebenarnya harusnya dimasukkan ke dalam bisnis Anda. Gitu. Dari mana uangnya itu? Misalkan Anda sekedar ngopi-ngopi dengan teman-teman bisnismen ini, ya, macam itu. Kemudian masalah experience ya kan. Jadi karena memulai sesuatu yang baru, tentunya experience-nya belum banyak. Nah, di sini kadang kita terlalu kurang percaya diri bahwa ketika wah saya cukup berpengalaman nggak ya, ini menjadi gamang ya kan, menjadi galau, wah jadi nggak nih, berani nggak ya dibayar gitu. Kadang hal-hal semacam ini membuat kita nggak pede karena kita inexperience, kita nggak punya pengalaman. Tapi semuanya memang selalu apapun saya pikir mengawal itu lebih susah ya kan. Itu mengawal itu selalu berat. Jadi ini hal yang wajar. Juga kadang ketika hobi menjadi dibayar itu kadang ada pertentangan juga ya kan. Ini kok dibayar kayaknya ini aku istilahnya jual diri banget gitu ya. Padahal ketika Anda ngomongin ini sebagai profesi, maka Anda adalah bisnis yang kita omongin adalah keuntungan tentunya ya. Dan di sini ketika ketidakpengalaman itu sering juga menjadi makanan empuk buat calon klien Anda. Jadi Anda dianggap tidak inexperience gitu ya, tidak berpengalaman, Anda ditawar murah, nah, semacam itu. Kamu kan baru misalnya masih kuliah gitu kan. Masih paling murah lah gitu kan. Kadang juga banyak klien misalkan PR ataupun orang-orang yang humas-humas ataupun mereka yang sering memakai jasa fotografer, pakai mahasiswa aja paling murah gitu kan, kayak gitu. Jadi hal-hal semacam ini hal yang salah sebenarnya kan. Ketika Anda memulai berbisnis, maka Anda harus membuat harga yang proper, dan ini nggak mudah. Jadi teman-teman saya sendiri pun yang bisa dikatakan profesional kadang masih bingung. Ini dikasih harga segini berani nggak ya? Nah, dia masih dengan menghargai diri atau menentukan harga buat dirinya, jadi nilai ya. Saya sehari dibayar berapa gitu. Kadang masih mikir gitu. Nah, ini harusnya udah ketika Anda punya keinginan ini menjadi sebuah bisnis, maka Anda harus punya pemikiran itu. Terus istilahnya, oh ya, kalau kerja semacam ini berarti sekian. Kalau kerja semacam ini berbeda, ini sekian. Jadi harus punya hitung-hitungan itu. Jadi kalau takutnya ketika teman-teman berlomba-lomba murah gitu ya, ini kayak ilustrasi yang kanan ini, Anda memasuki kapal yang siap tenggelam, jadi bareng-bareng gitu. Jadi mungkin Anda murah, tapi akhirnya itu menenggelamkan semua dari kita. Jadi katakan gitu, ketika saya punya pengalaman, ada teman yang mengatakan bahwa poinnya pokoknya jangan mematikan rezeki orang lain. Jadi, barangkali saya nggak mau murah dalam artian kadang Mas ini fotografer yang B ini lebih murah gitu ya. Ya sudah Mbak, pakai aja yang fotografer B, nggak masalah, itu rezeki ya. Jadi bukannya saya terus kasih murah kemudian biar dia nggak dapat job, juga hal yang itu kita pikirkan.
Jadi mungkin tadi perlu membuat Anda berpikir ulang. Jadi ketika sedikit gambaran profesional semacam itu, nah ini kalau teman-teman masih pengen jadi fotografer, itu menarik sekali. Tapi memang kan pekerjaan yang mudah tentunya. Saya pikir juga bisnis apapun lah ya, nggak ada sesuatu yang mudah. Jadi, ini sedikit gambaran. Ini tidak ada jeleknya Anda menjadi amatir, menjadi seorang amatir, juga amatir di sini hobis tadi, kemudian menjadi seorang profesional. Ini, menurut pandangan saya ini sama-sama keren, sedikit agak berbeda. Ketika hobis Anda image maker, sedangkan profesional ini yang saya katakan tadi bahwa Anda business owner, seorang entrepreneur, ya kan. Jadi ada hal yang jauh berbeda. Hobis pun bisa sangat mungkin menjadi keren ya kan. Kalau teman-teman ingin mengejar kerennya, bisa sangat mungkin. Ini salah satu hal yang mungkin bisa saya sharekan bahwa pertama Anda bikin project, personal project. Ya kan? Entah itu. Kadang kita nggak tahu bikin personal project itu jadinya apa, entah itu pameran, entah itu buku, itu nggak masalah. Itu bisa kita pikirkan kemudian. Kadang kita melakukan sesuatu, kadang nggak kepikiran endingnya kayak apa. Tapi ketika Anda bisa bikin personal project, Anda akan menjadi fokus ya, lebih bermanfaat lah istilahnya. Ingin memproject dokumentasi tentang A gitu kan. Kemudian menjadi hobis itu prioritasnya adalah kepuasan diri. Jadi Anda tidak perlu memuaskan orang lain. Ini asiknya jadi hobis kayak gini. Jadi Anda yang dilihat sendiri aja, yang orang lain itu ya terserah gitu ya kan. Misalkan ada klien nggak suka ya nggak salah, ini cuma hobi kok gitu kan. Jadi uang bukan tujuan utama, tapi kepuasan hati ya kan. Ketika hati puas, menyenangkan atau menyentuh, ya itu sudah luar biasa. Dan hal yang menarik dari hobis yaitu kebebasannya. Ya, ini kadang tidak dimiliki oleh profesional. Jangan dibayangkan ketika jadi profesional kemudian mendapatkan yang luar biasa dalam arti budget ya gede gitu ya. Pemotretan 300 juta gitu, 400 juta itu menjadi senang enggak juga. Itu lebih stresnya lebih tinggi. Semakin tinggi nilai project Anda, itu stressingnya tentunya akan semakin tinggi karena ekspektasi dari klien akan tinggi pula. Jadi, resikonya semakin. Jadi profesional juga menarik itu. Tapi perlu diingat ya, jadi tadi yang saya katakan di awal, tidak sekedar menghasilkan uang ketika profesional, tapi benar-benar bisa buat hidup. Jadi hidup itu macam-macam. Jadi hidup itu ya kadang kita wisata ya kan, kadang kita traveling ya kan, kadang kita kongko-kongko bareng temen ya kan, kadang kita harus beri tanaman ya kan. Jadi tidak sekedar cukup untuk berbayar saja, tapi benar-benar bisa membuat living ya. Ketika sakit bagaimana. Ini yang harus dipikirkan ketika Anda benar-benar memikirkan ini menjadi sebuah profesi. Kemudian kita nggak ngomong lagi tentang kepuasan diri ya kan. Tapi ketika klien senang hasil Anda bagus, kemudian klien senang, itu yang menjadi pokok utama. Jadi fokus utama itu layanan, service. Jadi nggak mau di sini. Klien harus Anda sebagai bos, klien itu jarang salah, ya kan? Nggak bisa disalahkan, dia minta apa ya udah kita, ketika udah deal ya udah kita lakukan. Ketika kita bisa menservis klien dengan baik, ini bisa jadi akan semakin banyak pekerjaan yang Anda dapatkan hanya dari satu orang. Ya kan? Karena ya sama dengan bisnis lain, ketika mungkin dari perusahaan dia sendiri ataupun mungkin dia bercerita ke orang lain, di mode marketing ya istilahnya ya. Jadi teman-teman jadi punya pekerjaan lain lagi atau proyek tambahan lagi ketika Anda berhasil menservis satu orang klien dengan baik. Nah, kemudian yang saya singgung sebelumnya bahwa Anda harus mengetahui harga Anda, nilai Anda ya kan. Nah, ini nggak sepele ini. Ini kadang yang profesional pun mikir ini
cocok nggak ya dengan pekerjaan begini, nilainya sekian, saya dapat sekian ya kan. Nah, ini butuh hitung-hitungan dan ini nggak bisa dibayar ya matematika, Anda harus ngitung gitu ya. Benar pengeluarannya kayak apa, expenses-nya apa aja, harus benar-benar budget. Ya, oke, saya kira sementara segitu dulu Mbak Wiwit dan teman-teman, takutnya nih jadi bosen ya kan. Ini udah panjang banget, ini udah berapa? 2 jam saya ngomongnya, nggak kerasa ya? Udah hampir 3 jam, Mas. Nggak Masya kerasa. Allah, makanya saya kok garing banget gitu. Enggak. Saya kira itu semoga apa yang sedikit ini Mbak Wiwit bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi apa ya, bincang-bincang lah. Kalau nggak ada tanya jawab, bincang-bincang lebih santai, mungkin lebih komunikatif lagi dengan teman-teman. Begitu Mbak Wiwit, saya kembalikan ke Mbak Wiwit. Terima kasih semuanya. Matur suwun sangat Mas Roni. Wah, ini menarik banget Mas. Nggak terasa kok waktunya tadi udah cukup lama sebetulnya untuk sharingnya, tapi benar-benar nggak terasa karena antara mendengarkan yang disampaikan Mas Roni dan melihat foto-fotonya itu, wah keren banget foto-fotonya. Kalau boleh saya memberikan highlight ke beberapa hal yang disampaikan Mas Roni tadi ya, yang bahwa ternyata nggak seperti yang saya sampaikan tadi, kalau asik banget kalau hobi terus bisa jadi profesi. Ternyata itu dua hal yang kemudian bisa jadi berbeda gitu ya Mas Roni ya, bahwa ketika Ya kita betul. Jadi saya dari hobi, kemudian saya harus cari hobi lagi nih Mbak. Makanya cari hobi lagi, mau wah, ini pindah ke kalau itu tanaman enggak, sekarang. Besok kalau betul. tanamannya Jadi buat ya udah. jualan udah harus cari hobi lagi ya Ini Mas. jadi masalah itu Mbak. Iya. Jadi ternyata hal yang berbeda ya, karena kalau ini sebagai hobi gitu, kita masih bisa mencari kepuasan untuk diri kita sendiri gitu. Tapi ketika sudah menjadi profesional, yang utama adalah fokusnya ya kepada kepuasan klien, kepuasan pelanggannya, bukan di diri kita sendiri. Kemudian ini tadi tipsnya yang saya catat dari Mas Roni ya. Sekarang mungkin kalau teman-teman ini buat semuanya, baik yang amatir maupun yang pro, sekarang banyak media sosial, bisa dipilih yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang penting adalah teman-teman melakukan posting itu dengan konsisten dan juga cepat, karena yang akan survive di dunia digital ini adalah yang konsisten dan cepat begitu. Kemudian berkarya sebaik-baiknya, memanfaatkan peluang yang ada, karena kita nggak tahu ke depan foto kita itu akan jadi apa dan akan berdampak apa pada karir kita gitu. Kemudian ketika kita akan menjadi profesional, ketika kita akan menjadi profesional, kita nggak bisa hanya mengandalkan kemampuan teknis aja, tapi kemampuan bisnisnya juga harus terus ditingkatkan, karena ya disitulah rohnya. Ketika menjadi profesional maka Anda akan menjadi seorang bisnismen, kira-kira begitu ya. Oke, itu kira-kira yang bisa saya simpulkan sedikit. Nanti kalau mungkin teman-teman pengen mendengarkan lagi sharingnya Mas Roni, bisa nonton lagi di YouTube-nya kita ya, yang sekarang juga